Lihat pemirsa, danau ini adalah Danau Poso, danau ketiga terbesar di Indonesia. Ini kondisi atau situasinya seperti pantai karena ada gelombang dari air dari sini. Nah, bedanya adalah ini adalah air tawar. Aduh, airnya hangat ternyata. Tadi pagi terasa sangat dingin, sekarang hangat. Ini sekarang posisinya sudah ada sepinggang. Di bawah ini seperti ada lumpur empuk jadinya terasanya. Airnya sangat jernih sekali. Ada ikan, ada ikan. Mana? Mana? Mana ikan? Selamat pagi, jumpa lagi dengan Kojo Sumayadi. Hari ini kami masih berada di perumahan karyawan PT Vale Indonesia di Sorowako. Dan kami sudah 3 hari 2 malam menginap di rumah Om Yusri dan Tante Lina yang ada di belakang kami ini. Ini adalah kunjungan kami kedua di Sorowako, khususnya di rumah Om Yusri dan Tante Lina. Rencana pagi ini kami akan mulai bergeser ke arah Sulawesi Tengah, khususnya di Danau Poso untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan utara Sulawesi. Kami merasa bersyukur bisa berkenalan, bergaul dan interaksi dengan keluarga Om Yusri dan Tante Lina. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penerimaan beliau dan juga seluruh warga Sorowako di PT Vale ini yang menerima kami seperti saudara, dan mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan beliau-beliau ini dan saling mendoakan. Terima kasih Om Yusri, Tante Lina, Kak Ayla, Abang Jo, dan tentu saja Adek Kimi. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu lagi di satu lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami hari ini adalah kota Tentena di Sulawesi Tengah. Jaraknya dari Sorowako sekitar 239 km yang bisa ditempuh lebih dari 6 jam oleh Moti. Karena itu, kami harus bergerak pagi agar tidak terlalu malam setibanya di Tentena. Masuki ke perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, jalanan Sulawesi menjadi lebih kecil dan kiri kanan dipenuhi oleh kebun kelapa sawit. Namun itu disebabnya kita melalui jalan ini harus ekstra hati-hati karena kita berpapasan dengan kendaraan lain,
Memasuki perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, jalanan tidak hanya mengecil, tapi juga mulai mendaki dan berbahaya. Di sejumlah ruas, jalanan rusak akibat longsor. Akibatnya Simoti harus mengurangi kecepatannya. Kami akhirnya tiba di Tentena selepas maghrib. Kami menginap di Masjid Agung Tentena. Lokasi ini menjadi tempat favorit bagi para pengelana untuk menginap. Pagi itu kami mencari sarapan bubur. Penjualnya ternyata jauh dari Bandung. Kami diberi ekstra ayam versi akang tukang bubur. Kota Tentena sangat strategis. Lokasinya berada di jantung Trans Sulawesi yang menghubungkan selatan dan utara Sulawesi. Kota ini pernah dilumat konflik horizontal pada tahun 2005 lalu dan kini tengah bangkit kembali. Salah satunya adalah pembangunan PLTA Poso yang sedang dikebut. Kapasitasnya bisa mencapai 515 MW. PLTA ini menjadi polemik karena warga lokal mengkhawatirkan dampak lingkungannya terhadap hewan endemik serta lingkungan Danau Poso. Salah satunya adalah sogili, yaitu sejenis belut atau ikan sidat raksasa yang terancam kehidupannya karena jalur migrasi mereka dari Danau Poso ke laut dan sebaliknya terganggu oleh berdirinya pembangunan bendungan PLTA Poso. Namun, kita tinggalkan dulu persoalan PLTA Poso dengan warga lokal. Sekarang kita akan fokus ke lokasi yang kami kunjungi hari ini, yaitu air terjun Salopa. Lokasi air terjun Salopa sangat dekat dengan lapangan parkir mobil. Kita tidak perlu susah payah naik turun gunung dan lembah untuk mencapainya. Ya ampun, bersih banget airnya. Ya Allah. Itu lucu deh. Ini mah harus mandi, Pak. Iya. Sekarang kita masuk ke air terjun Salopa. Ini lokasinya sekitar 10 km dari kota Tentena, tidak jauh dari Danau Poso. Lokasi ini, air terjun ini menjadi salah satu destinasi wisata di Tentena. Begitu masuk ke area air terjun, suasana adem menyergap kami. Nanti Bu, kita kalau sudah nanti. Nah ini pemirsa, kita sudah sampai di air terjun Salopa. Indah sekali. Ini penampakannya. Di atas masih ada. Mari kita lihat. Air terjun Salopa terdiri atas 12 undakan. Ketinggiannya mencapai 25 meter. Di setiap undakan terdapat kolam-kolam kecil yang bisa digunakan untuk berenang.
Sekarang kita naik ke atas untuk melihat bagaimana kondisi atau bentuk dari air terjun ini bila dilihat dari atas. Air terjun Salopa kerap ditasbihkan sebagai air terjun terbaik di Indonesia. Kami pun sependapat. Penyebabnya, selain indah, air terjun ini juga sangat mudah dijangkau. Airnya sangat jernih, dan kita bisa berenang di dalamnya. Menurut pengunjung dan warga lokal, debit air terjun Salopa mulai berkurang. Penyebabnya, diduga pembukaan kebun di hulu air terjun Salopa. Nah, inilah salah satu posisi air terjun Salopa yang paling tinggi yang bisa kita lihat. Kondisinya sangat indah, tidak kalah dengan air terjun yang pernah kami datangi di Mata Jitu, kawasan Pulau Moyo dulu. Bisa setelah naik tangga yang cukup terjal, akhirnya kita berada di puncak air terjun Salopa. Bentuknya hanya aliran sungai yang sangat jernih airnya. Alirannya juga air kebetulan mungkin sedang kemarau, jadi tidak terlalu besar volume atau debit airnya. Oh, ternyata di sana pun masih ada air terjun, walaupun gundakannya atau tingginya tidak terlalu tinggi gundakannya nanti. Ini pemirsa, air di mata air terjun ini selain jernih juga dingin, sejuk. Pengen rasanya mandi di sini atau berenang-renang. Jelek, jelek. Air terjun Salopa ini memang sangat recommended untuk dikunjungi. Walaupun dalam musim kemarau seperti ini airnya masih cukup banyak. Ini berbeda dengan yang air terjun Mata Jitu yang ada di Moyo. Beberapa hari yang lalu kami melihat kondisinya pada saat kemarau airnya sangat sedikit. Sementara di sini air masih melimpah dan kita masih melihat keindahan air terjunnya. Iya, ini kita kalau mau foto nih. Jalan nggak, Bu?
Baju si Ambo kembang karena ada udara di dalamnya. Ya, Mama. Kelihatan. Kelihatan. Pergi ya sayang. Sekarang kita ada di kolam kedua. Kolam kedua. Di Tentena kami bermalam malam kedua di Pantai Siuri. Ini ada pantai yang sebenarnya bukan ke laut tetapi ke Danau Poso. Dan saat ini kami sedang siap-siap untuk bermalam. Salah satunya adalah menurunkan jack stand seperti yang sedang dilakukan Aiyan berikut ini, Wak Iyan. Jack stand ini tugasnya atau fungsinya untuk membuat stabil kendaraan ketika istirahat dan membantu kerja dari ban maupun per. Sementara itu Pantai Siuri pada petang ini menjelang maghrib tengah mati listrik, dan di sini ada cottage sekaligus restoran dan beberapa pengunjung akan camping di pinggir pantai, dan inilah pantainya sendiri seperti ini. Lihat pemirsa, danau ini adalah Danau Poso, danau ketiga terbesar di Indonesia. Ini kondisi atau situasinya seperti pantai karena ada gelombang dari air dari sini. Yang bedanya adalah ini adalah air tawar. Dan ini adalah pasir dari warnanya coklat dan sangat lembut. Si Ambu tengah menikmati keindahan Danau Poso dari pinggir pantai dengan menggunakan kursi. Alhamdulillah. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi. Hari ini, pagi ini, tepatnya hari Minggu tanggal 24 November 2019, kami bermalam di Pantai Siuri di kawasan Danau Poso, Tentena, Sulawesi Tengah. Pagi ini begitu tenang, dan Danau Poso pun seperti lihat di belakang ini tampak tenang, tidak angin, airnya begitu jernih.
tidak ada angin seperti kemarin, gelombang pun tidak ada, hanya kecil aja riak-riak. Dan kami bermalam di kawasan cottage atau yang mobil camper van ataupun motorhome sebenarnya bisa tinggal di sini. Nyaman karena ada toilet, sekaligus juga aman karena dia mempunyai masuk ke dalam halaman tersendiri dan dijaga oleh portal. Dan kita bisa menginap di sini tanpa perlu membayar mahal. Cukup dengan membayar uang parkir sekitar Rp20.000 dan masuk toilet sekitar Rp2.000 sekali pakai. Ya, menurut saya ini cukup worth it. Dan mungkin pagi ini kami akan menghabiskan dulu di Pantai Siuri ini di Danau Poso untuk melihat atau menikmati keindahan Danau Poso. Setelah itu siang kami mungkin akan melanjutkan perjalanan ke Lembah Bada, yaitu Taman Nasional Lolerindo. Dan saat ini matahari sudah mulai muncul, kita lihat keindahannya. Udah hangat ya ininya, Bang. Dingin nggak? Wah, hangat ini, tadi mah dingin banget. Oke. Abang mau nge-record ininya aja. Wih. Aduh, airnya hangat ternyata. Tadi pagi terasa sangat dingin, sekarang hangat. Ini sekarang posisinya sudah ada sepinggang. Di bawah ini seperti ada lumpur empuk jadinya terasanya. Airnya sangat jernih sekali. Ada ikan, ada ikan. Mana? Mana? Mana ikan? Oke, coba kayak apa? Harus pakai Ada beling juga nih, botol. Mana? Hati-hati deket. Abah. Ya pemirsa, di kaki saya sekarang banyak sekali ikan-ikan yang berkeliaran. Warnanya unik. Warnanya belang, terus ada juga ekornya kuning, tapi tidak mengganggu sih.
Ya, di Pantai Sauri ini ombaknya danau tidak besar seperti hari sore kemarin dan nyaman untuk dibuat untuk berenang. Airnya jernih, tidak ada sampah dan tidak terlalu banyak pengunjung. Tadi pagi berenang, sekarang sore kami semua warga Kusmayadi kembali turun ke Danau Poso. Sekarang sedikit bergelombang, tapi masih tetap jernih dan orang-orang yang datang pun pengunjung jauh lebih banyak daripada tadi pagi. Tuh abang sama ambu di sebelah sana. Sandalnya lepas. Ada. Debang. Itu mau ada upacara, should we go off? Oh, kita ngambang ya. Itu mau upacara ya? Iya. Tapi is it safe for us to be in this lake? Iya, itu kan Tangannya jangan. biasanya dia kan ini untuk apa? Will we get cursed? Bukan, biasanya itu upacara misalnya 7 bulanan bayi. What did they put in the lake? Hah? Oh, mereka di lake. Kenapa? Oh iya ya, surut segini ya. Biasanya sampai tengah ya. Oh. Buat sana apa? Kemana? Ke sana. Orang Bali. Ih, you're nambah ya? drowning us. Enggak lah. Tak. Mau dorong ke sana? Sok, kamu yang ngambang-ngambang ini. Itu orang Bali. Bener asli. Iya. Enggak ada. Ini kan daerah transmigran deh. Yang kemarin kita di apa Salopa itu. Ini kan itu apa namanya? Dari Itu transmigran ada Bali. itunya juga ada apa sih namanya? Pendetanya. Pendetanya. Ada pedantenya. Pemirsa, di Poso pun ternyata ada masyarakat Bali yang menjadi transmigran di sini dan mereka masih megang teguh adat maupun budaya agama dari Bali. Saat ini di Danau Poso sedang melakukan ritual atau upacara warga Hindu di sini. Ini seperti ini.
Ini rupanya upacara ngaben. Abu jenazah dilarungkan ke Danau Poso. Warga Bari ini berasal dari kampung sekitar Danau Poso. Ini adalah salah satu contoh keragaman di Indonesia. Bang, tunjal deh, anu nyarikan nenek. Apa lu? Langsung bakal kan? Bakal.